Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak, Ibu, para wali murid yang saya hormati dan anak-anakku semuanya, siswa-siswi SD Kota Kediri yang saya cintai, yang saya banggakan. Alhamdulillah, pada episode yang selanjutnya ini, mari sebelumnya kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena rahmat, nikmat, hidayah dan inayahnya semata. Alhamdulillah, Allah menakdirkan kita dapat beraktivitas hanya semata-mata untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu meridhoi apa yang kita lakukan. Yang kedua, sholawat dan salam semoga tercurah kepada beliau Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan harapan mudah-mudahan kita diakui sebagai umat beliau yang dapat melaksanakan sunnah-sunnahnya hingga akhir hayat kita. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati dan anak-anakku semuanya, setelah kita telusuri terkait dengan makna dan pengertian puasa, pada kali ini kami akan memaparkan tingkatan-tingkatan puasa. Bapak Ibu yang saya hormati dan anak-anakku semuanya, terkait dengan tingkatan-tingkatan puasa ini, jadi puasa tidak hanya sekedar menahan makan dan minum, akan tetapi berdasarkan pendapat ulama bahwa puasa dibedakan menjadi 3 tingkatan. Ya, puasa kita ini dibedakan, diklasifikasikan menjadi 3 tingkatan. Yang pertama adalah yang disebut puasa am atau puasa umum. Apa maknanya? Yang dinamakan puasa am, yang dinamakan puasa umum, yaitu ya umumnya orang puasa, ya umumnya orang berpuasa, ya hanya sekedar menahan lapar dan dahaga dan hal-hal yang membatalkan puasa sejak terbit fajar sampai terbenam matahari. Kalau itu dilakukan ya hanya itu dinamakan puasa am atau puasa umum atau umumnya orang berpuasa. Jadi yang namanya puasa ya itu saja. Nah, ini tingkatan pertama. Nah, oleh karena itu nanti kita introspeksi ya, kita introspeksi, mawas diri terhadap diri kita. Saya ini termasuk tingkat berapa, kan begitu ya, tingkat berapa. Ini yang pertama. Yang kedua yaitu puasa khusus atau khawas, ya, puasa khawas atau puasa khusus. Apa artinya? Selain kita menahan lapar dan dahaga sejak terbit fajar sampai terbenam matahari, ya, anggota tubuh kita ini semuanya ikut berpuasa. Ya, anggota tubuh kita ini semuanya ikut berpuasa. Mata ikut berpuasa, lisan ikut berpuasa, telinga ikut berpuasa. Nah, ini jadi anggota tubuh ini ikut berpuasa. Kita tahan, menahan nafsu. Mata enggak kita gunakan untuk melihat hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Nah, ini kita tahan. Kan tadi sudah kami sampaikan bahwa puasa artinya menahan. Mata kita tahan. Jangan melihat hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Mulut juga kita tahan. Jangan berucap, berkata yang di situ tidak diridhoi oleh Allah atau bahkan menyakitkan terhadap orang lain. Nah, ini ya, ini kita tahan ya. Telinga juga begitu.
Nah, jadi selain kita menahan lapar dan dahaga dan hal-hal yang membatalkan puasa sejak terbit fajar sampai terbenam matahari, kami ulang, anggota tubuh kita ini juga ikut berpuasa. Bisa dipahami anak-anakku? Ya, ini namanya puasa khusus atau khawas. Nah, tingkatan yang ketiga sekarang yaitu sing diarani yang disebut puasa khawasil khawas. Ya, khawasil khawas atau khususil khusus. Nah, ini yang sulit. Barangkali kita ini belum mampu untuk menuju ke sini. Tapi kita kan perlu berlatih. Yaitu selain menahan lapar dan dahaga sejak terbit fajar sampai terbenam matahari, anggota tubuh ini ikut berpuasa, lalu ditambah khususnya apa? Hati dan pikiran kita ini selalu dekat takarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kalau ini kita lakukan selama bulan Ramadan, subhanallah, kita akan mendapatkan nilai pahala yang begitu banyak. Jangankan di bulan Ramadan, di luar bulan Ramadan saja nilainya kebajikan itu dilipat gandakan 10 kebajikan. 1 kali kebajikan diberi nilai dilipat gandakan 10 kebajikan. Nah, ini ada ayat, ada firman Allah. Ya, mohon maaf nanti kalau keliru ya. Dalam surat apa saya lupa, Al-Anfal atau apa, yaitu ayat 160 ya. 160 tolong nanti dibuka. Bismillahirrahmanirrahim. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihah. Wa man jaa bis sayyiati yujza illa mislaha. Barang siapa yang beramal kebajikan, kata Allah begitu, maka akan dibalas 10 kali kebajikan. 1 kali kebajikan, pahalanya dilipat gandakan 10 kebajikan. Itu saja di luar bulan Ramadan. Coba kalau di bulan Ramadan seperti sekarang ini, akan dilipat gandakan lagi 700 kali kebajikan. Nah, ini kita perlu bersyukur. Maka Ramadan ini jangan kita sia-siakan. Nah, waman ja'a bil sayyiati yujza illa mislaha. Dan barang siapa yang berbuat kejahatan, Allah tidak akan membalas apa-apa kecuali kejahatan yang sama. Nah, ini Rahman dan Rahimnya Allah seperti ini. Kalau kita berbuat baik dilipat gandakan 10. Kalau kita berbuat jahat, balasannya ya sesuai dengan perbuatan jahat kita ini. Nah, oleh karena itu kami mengharapkan anak-anak dari 3 tingkatan ini, mari kita introspeksi. Kalau barangkali hari ini kita masih tingkatan yang pertama, mari besok kita tingkatkan ke tingkat yang kedua. Syukur sampai bisa ke tingkat yang ketiga, tapi sulit rasanya untuk ke tingkat yang ketiga ini. Nah, oleh karena itu anak-anakku, kalau ini kita bisa lakukan, ya, kalau ini bisa kita lakukan, sebab ada yang puasa ini puasanya sah, ada yang tidak sah, atau juga ada yang mana kita puasanya sah tapi tidak mendapatkan pahala. Tidak dapatkan pahala. Satu contoh begini, kita puasa hanya menahan lapar dan dahaga, tapi anggota tubuh kita nggak puasa. Lesan kita nggak puasa, telinga kita nggak puasa, mata kita nggak puasa, melihat sesuatu yang tidak diridhoi oleh Allah, kita mengucap berkata yang tidak bagus. Nah ini, maka kita puasanya sah, tapi tidak mendapatkan pahala puasa, sebagaimana apa yang disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kam min so'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa? Coba kita lihat sekarang ini ramai-ramai semua orang berpuasa.
Kan begitu ya? Berapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak dapat apa-apa. Yang didapati hanyalah lapar dan dahaga. Kenapa? Sebab anggota tubuh tidak ikut berpuasa. Kan eman-eman cah ya? Ya dah, eman-eman kan? Nah, oleh karena itu, mari selain kita puasa secara umum, mari kita tingkatkan ke dalam puasa tingkat yang kedua. Bisa dipahami anak-anakku? Ya, ini mudah-mudahan sedikit yang kami sampaikan terkait dengan tingkatan-tingkatan puasa ini menambah semangat, menambah wawasan, menambah pengetahuan terhadap anak-anakku semuanya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan selalu dibimbing dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Kurang lebihnya kami mohon maaf ya. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.